Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A3 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Keuangan tahun 2023 di Balai Diklat Keuangan Manado. Anggota kami terdiri dari saya sendiri Angga Manurung, Anggitia Revi Rantika Lomo, dan Zaki Dimas Bayuwe. Pada video kali ini, kami akan melakukan analisis nilai core value ASN pada film pendek anti korupsi dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Yuk, langsung saja kita simak bersama. Film pendek ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang bernama Resti dan Kinan dan merupakan rekan sekantor. Pada suatu hari, Resti merasa gaya hidup Kinan mulai berubah menjadi lebih hedon. Kinan mulai sering berbelanja dan memakai barang-barang branded seperti tas dan laptop. Husni, selaku rekan kerja Kinan, juga merasakan hal yang sama. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Resti memutuskan untuk melaporkan Kinan ke whistleblowing system, walaupun Kinan sahabatnya. Pengaduan pun diproses, dan Kinan dipanggil oleh Pak Bambang selaku Kitsda. Saat itu, Kinan meminta pertolongan Resti. Namun, tentu saja Resti tidak dapat menolongnya. Resti pun mengakui bahwa dialah yang melaporkan Kinan ke Kitsda karena dia menganggap itu cara satu-satunya menolong Kinan agar tidak terlena oleh dunia yang fana. Masalah pokok pada kasus ini adalah adanya pengaduan pegawai ke whistleblowing system tentang sahabatnya yang dicurigai menerima uang dari wajib pajak. Dan aktor yang berperan pada film ini adalah Kinan sebagai pegawai yang menerima uang dari wajib pajak, Resti sebagai sahabat Kinan dan pihak yang melaporkan Kinan ke whistleblowing system, dan Husni sebagai teman sekantor Resti dan Kinan yang menyadari perubahan sikap Kinan. Penerapan nilai dasar ASN 1. Akuntabel. Resti. Sikap akuntabel Resti ditunjukkan dengan melaporkan Kinan ke whistleblowing system. Selain itu, Resti juga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, seperti menyelesaikan SP2DK. Kejujuran Resti pada Kinan bahwa dia yang melaporkannya ke whistleblowing system juga termasuk salah satu penerapan sikap akuntabel. Pak Bambang. Akuntabilitas Pak Bambang terlihat dari sikapnya yang langsung memproses dan memanggil Kinan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab beliau selaku pegawai di Kitsda. Harmonis. Resti, upaya Resti sebagai sahabatnya dengan melaporkan ke whistleblowing system merupakan bentuk sikap menolong Kinan agar tidak semakin terjerumus ke hal yang tidak benar dan dunia yang fana. Resti juga sudah berulang kali menasihati Kinan sebelum pada akhirnya mencapai keputusan terakhir untuk melaporkannya. Husni. Penerapan nilai harmonis Husni adalah dengan menawarkan makanan kepada Resti. Hal ini dapat mempererat hubungan pertemanan mereka. Selain itu, Husni juga memiliki kepekaan dengan lingkungan sekitar. Contohnya, ia menyadari perubahan tingkah laku pada Kinan. Hal ini menunjukkan bahwa Husni memiliki perhatian pada lingkungan kerjanya. Bentuk loyalitas terlihat dari sikap Resti yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila UUD 1945 dan menjaga nama baik instansi. Setelah Resti merasa ada yang mencurigakan dari perilaku Kinan, dia langsung berani untuk melaporkan dan mengungkapkannya ke pihak yang berwenang. Kolaboratif. Sikap kolaboratif tercermin dari kerjasama antara Resti dengan unit kepatuhan internal transformasi sumber daya aparatur atau Kitsda dan Kinan. Saat Resti melakukan pelaporan dugaan penerimaan uang dari wajib pajak, Kitsda sebagai penerima laporan langsung menindaklanjuti dengan memanggil Kinan selaku pihak terlapor. Pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN. Pelanggaran yang dilakukan Kinan terhadap nilai-nilai dasar ASN adalah: pertama, akuntabel. Kinan mencederai nilai integritas. Kinan tidak bisa menghindari konflik pribadi. Dia juga mulai bergaya hidup hedonisme dengan mulai membeli barang-barang bermerek. Selain itu, Kinan juga tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan menyalahgunakan wewenang. 2. Loyal. Perilaku Kinan tentu berbanding terbalik dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan menerima uang dari wajib pajak. Perilaku Kinan dapat menyebabkan potensi nama baik instansi tercoreng. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar ASN. Berdasarkan film di atas dapat kita lihat bersama Kinan terhanyut dalam kenikmatan dunia yang fana dengan menerima uang dari wajib pajak. Hal ini menyebabkan Kinan dipanggil oleh Kitsda untuk diminta pertanggungjawabannya. Kinan akan memperoleh sanksi dari pihak yang berwenang. Perilaku Kinan juga dapat berpotensi merusak citra instansi. Jika kabar ini mencuat ke masyarakat, maka kepercayaan publik pun akan menurun. Gagasan alternatif pemecahan masalah. Sebagai upaya pencegahan
Agar kasus ini tidak terjadi, gagasan alternatif pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, selalu bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kedua, berintegritas dan memegang teguh core value ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ketiga, mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan keempat, setiap instansi melakukan penyuluhan secara berkala dan rutin untuk mengingatkan core value ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Konsekuensi yang kita dapat ketika menerapkan setiap alternatif gagasan pemecahan masalah tersebut adalah: yang pertama, ketika kita bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang, maka pasti kita akan mengerjakan pekerjaan sesuai SOP. Kedua, menghindari konflik kepentingan pribadi ataupun golongan. Ketiga, jika keimanan kita semakin tebal, kita dapat menghindari segala hal yang dapat membuat dosa. Yang keempat, pegawai akan semakin ingat dan menerapkan core value ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Setelah kita menyaksikan bersama, dapat diambil pelajaran kita harus bertanggung jawab dan jangan menyalahgunakan wewenang sebagai ASN. Selain itu, kita patut mencontoh perilaku Resti yang berani mengungkapkan tindakan Kinan ke whistleblowing system. Hilang. Aku akan menghilang dari kedipnya dan berpijak di tempat yang tidak mengutukku lagi. Kawan, perlu waktu untuk buatku sadar. Kau penyembuh, bukan pembunuh. Tanpa tangan itu, mungkin jatuhku akan lebih dalam. Seperti kalimat yang pernah diucapkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yaitu, "Jika saya tidak melaporkan pelanggaran tersebut, maka saya telah mengkhianati institusi dan 80.000 rekan saya yang bekerja dengan jujur." Baiklah, terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa.